Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Tangkas Alana Putra, NIM 2021621211112 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami arsitektur. Pembahasan yang pertama, what architecture is? Apakah arsitektur itu? Pembahasan yang kedua, what architecture should do? Apa gunanya arsitektur? Pembahasan yang ketiga, how to design arsitektur? Bagaimana membuat arsitektur? Baik, yang pertama, what architecture is? Apakah arsitektur itu? Pengertian arsitektur menurut Robert Goodman. Robert Goodman mengatakan bahwa arsitektur merupakan kulit ketiga manusia. Goodman juga mengatakan bahwa arsitektur adalah suatu lingkungan produksi yang tidak hanya menjembatani manusia dan lingkungan, tetapi juga sebagai warna ekspresi kultural untuk mengatur kehidupan jasmani dan psikologis. Hal yang dapat saya simpulkan dari pendapat Robert Goodman tentang apa itu arsitektur adalah suatu wadah produksi yang mempersatukan manusia dengan lingkungan sebagai tempat untuk berekspresi. Yang kedua, what architecture should do? Apa gunanya arsitektur? Fungsi arsitektur menurut Geoffrey Broadbent, menurut beliau ada 6 fungsi yang dapat dijalankan oleh arsitektur. 6 fungsi tersebut adalah: yang pertama, bangunan bias mengontrol iklim. Bangunan berfungsi sebagai penyaring terhadap iklim di luar. Bangunan dapat membuat kita merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan aktivitas kita. Kita dapat menentukan ruangan mana yang harus dekat dan mana yang harus dijauhkan. Yang kedua, bangunan sebagai wadah kegiatan yang menempatkan pada tempat tertentu. Yang ketiga, bangunan dapat memberikan nilai lebih pada tapak, dapat menjadi sumber investasi yang baik. Yang keempat, bangunan dapat memberikan nilai simbolik, khususnya keagamaan dan budaya. Yang kelima, bangunan dapat mengubah kebiasaan dan perilaku sesuai dengan suasana ruang. Yang keenam, bangunan akan menyenangkan jika tampak cantik, sesuai dengan fashionable saat ini. Geoffrey Broadbent memahami fungsi sebagai sesuatu yang dipancarkan dan diinformasikan melalui panca indera kita. Hal yang dapat saya simpulkan dari pendapat Geoffrey Broadbent tentang fungsi arsitektur. Fungsi arsitektur ada 6. Yang pertama, bangunan bisa mengontrol iklim. Yang kedua, bangunan sebagai wadah kegiatan. Yang ketiga, bangunan dapat memberi nilai lebih pada tapak. Yang keempat, bangunan dapat memberi nilai simbolik. Yang kelima, bangunan dapat mengubah kebiasaan dan perilaku. Yang keenam, bangunan terasa menyenangkan dan tampak cantik. Pembahasan yang ketiga, how to design arsitektur. Bagaimana membuat arsitektur? Bagaimana membuat arsitektur menurut Ikatan Arsitek Indonesia atau yang disingkat IAI. Menurut IAI, yang merupakan singkatan dari Ikatan Arsitektur Indonesia, cara membuat arsitektur adalah mengonsep rancangan. Pada tahap ini, arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisa dan pengolahan data. Yang kedua, prarancangan atau membuat skematik desain. Di sini arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar berdasarkan konsep rancangan yang telah disusun. Yang ketiga, pengembangan rancangan. Di tahap ini, arsitek bekerja atas dasar perancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan sistem konstruksi dan struktur bangunan, bahan bangunan, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Pembuatan gambar kerja, arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam pengembangan rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci, sehingga semua pihak yang dilibatkan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Pengadaan pelaksanaan konstruksi. Pada tahap ini, arsitek mengolah hasil pembuatan gambar kerja ke dalam bentuk format dokumen pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan uraian rancangan kerja dan syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan atau RKS, serta rencana anggaran biaya atau RAB termasuk daftar volume bill of quantity. Yang keenam, pengawasan
berkala. Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan pengguna jasa dan pelaksanaan pengawasan terpadu atau MK yang ditunjuk oleh pengguna jasa. Hal yang dapat saya simpulkan dari pendapat Ikatan Arsitek Indonesia atau yang disingkat IAI tentang cara membuat atau mendesain arsitektur yaitu ada 6 tahap. Yang pertama mengonsep rancangan, yang kedua prarancangan, yang ketiga pengembangan rancangan, yang keempat pembuatan gambar kerja, yang kelima pengadaan pelaksanaan konstruksi, yang keenam pengawasan berkala. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.